Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Halo, selamat malam teman-teman semua. Apa kabar? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada kali ini saya akan membaca kitab Riyadhus Shalihin Shahifah 8. Pada bab ini menerangkan babut taubatih, menerangkan bab taubat. Berkata al-ulama, siapa itu para ulama, at-taubatu utawi tobat, wajibatun ini wajib, min kulli dzambin dari berbagai dosa. Jadi para ulama itu berpendapat bahwa taubat itu wajib dari berbagai dosa, baik ia dosa besar, baik ia dosa kecil, untuk segera bertaubat. Fa'inkanat, maka jika ada al-maksiyatu, apa itu maksiat, bainal abdi, yaitu di antara hamba, wa bainallahi ta'ala, di antara Allah subhanahu wa ta'ala. Baik dosa itu berkaitan dengan manusia dan berkaitan dengan Allah, segera bertaubat. La tata'allaku, yang tidak berkaitan apa itu maksiat, bihaqqil adami, dengan hak adami. Falaha, maka untuk maksiat yang tidak berkaitan dengan hak adami, salah satu syurutin, utawi tiga beberapa syarat. Jadi kalau maksiat itu artinya kalau dosa itu berkaitan dengan Allah, tidak berkaitan manusia, dengan manusia hanya berkaitan dengan Allah, maka falaha salah satu syurutin, maka ada tiga syarat yang perlu kita lakukan kalau kita berdosa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ahadua, salah satu yang tiga, ayyubli'ah, yaitu harus mencabut siapa itu orang, anil ma'ziyati, dari maksiat. Syarat yang pertama kalau berdosa kepada Allah, hendaklah menghentikan seketika dari maksiat yang dilakukan. Harus menghentikan seketika dari maksiat yang telah dilakukan. Syarat yang pertama. Wasani, dan syarat yang kedua, ayyandamah, yaitu harus menyesal siapa itu abdun ala fi'liha, terhadap memperbuat maksiat. Syarat yang kedua, harus merasa menyesal karena telah melakukan perbuatan dosa. Syarat yang kedua. Wassalisu, dan utawi syarat yang ketiga, ayyasima, ini harus bertujuan siapa itu abdun, alla ya'uda, harus tidak mengulangi siapa itu abdun ilaiha, kepada maksiat, abadan, selamanya. Yang ketiga, seorang hamba tersebut harus tidak akan mengulangi lagi untuk selama-lamanya, tidak mengulangi lagi maksiat tersebut selama-lamanya. Itu syarat yang ketiga kalau kita berdosa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Fa in fuqidah, maka jika ditiadakan ahadus salasati, apa itu salah satu yang tiga, jika salah satu yang tiga dari atas itu ada yang belum, ada satu yang belum dilaksanakan, bagaimana hukumnya? Lam tasihah, maka tidak sah taubatuhu, apa itu taubatnya orang. Kalau ada salah satu dari syarat tersebut, yang tiga tersebut, yang tidak dilakukan, tidak dipenuhi, maka taubatnya itu tidak syah. Itu syaratnya kalau bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala.
Wa in kanat, dan jika ada al maksiatu, apa itu maksiat, tata'allaku berkaitan apa itu maksiat, yaitu berkaitan apa itu maksiat bi adami dengan manusia, fasyurutu, maka utawi syaratnya maksiat arba'atun, ini ada 4. Jadi kalau berdosa itu berkaitan dengan manusia, maka syaratnya itu ada 4. Kalau berdosa kepada seorang manusia, hadis salah satu merupakan yang 3 ini. Salah satunya wa ayyabri'ah, dan harus membebaskan siapa itu orang min haqqi sahibiha, dari haknya orang yang memiliki maksiat. Keempat ini adalah supaya melepaskan tanggungan atas orang yang bersangkutan. Wa in kanat, dan jika ada apa itu maksiat, malan ini berupa harta, anahwahu, atau seumpamanya harta. Kalau berdosa itu merupakan harta yang dicuri misalnya, atau semisalnya harta seperti mengambil tanah orang lain, roddah, maka mengembalikan siapa itu abdun kepada itu malan, ilaihi, kepada sahibiha. Jadi apa yang diambil, misalkan mengambil barangnya itu dikembalikan kepada pemiliknya. Misalnya yang diambil itu tanah, walaupun sejengkal saja, maka tanah tersebut harus dikembalikan kepada pemiliknya. Supaya apa? Supaya taubatnya itu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena walaupun bertobat kepada Allah, mengaji, membaca sholawat, sembahyang sunat, tapi mengambil hartanya orang lain atau dosa kepada orang lain tidak dikembalikan atau tidak meminta maaf, maka dosanya itu tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lebih-lebih dosa kalau kita itu mengambil tanah orang lain walaupun 1 jengkal saja, itu sangat bahaya sekali. Seperti apa bahayanya kalau kita mengambil tanah orang lain walaupun sejengkal saja, apalagi banyak bermeter-meter, kayaknya seperti itu. Al-Hakam bin Harith alaihissalam menuturkan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man akhadha min tariqil muslimin shibron, man utawi orang, akhadha yang mengambil siapa itu orang, min tariqil muslimin, dari jalannya orang muslim, shibron, sejengkal saja. Barang siapa yang mengambil dari jalan orang Islam sejengkal saja, artinya siapa saja itu tidak pandang bulu, baik ia seorang kiai, baik ia seorang ustadz, baik ia seorang pemimpin, apalagi seorang biasa, maka nantinya ja'ah, maka datang siapa itu orang yaumul kiamati, pada hari kiamat, yahmilu, menggendong siapa itu orang, kepada itu bumi, min syab'i aradina, dari 70 beberapa bumi. Maka orang yang mengambil tanah-tanah orang lain itu, dia nantinya akan datang di hari kiamat nanti dengan memanggul tanah sebanyak 7 lapis. Jadi tanya, yang diambil di dunia itu hanya sejengkal saja, maka dia nanti di akhirat datang pada hari kiamat itu dalam keadaan memanggul bumi 7 lapis. Na'udzubillahi min dzalik. Maka dari itulah, kalau kita mengambil tanah orang lain, segera dikembalikan. HR Abu Ya'la, Ibnu Hajar, dan hadis ini dihasankan oleh Imam Al-Asqalani, seperti itu.
Maka dari itulah kalau kita mengambil tanah orang lain, mengambil barang orang lain, selagi kita mumpung kita masih hidup, masih sehat, maka alangkah baiknya kita mengembalikan kepada pemiliknya. Supaya apa? Supaya taubat kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa in kanat, dan jika ada apa itu maksiat, artinya itu dosa, hadda qadafin, ini tuduhan zina, wa nahwihi, dan semisalnya tuduhan zina. Kalau dosa itu adalah dosa menuduh zina kepada orang lain, atau semisalnya merasani orang lain, menyangka buruk orang lain, maka memungkinkan siapa itu orang kepada itu sahibiha minhu, dari itu hadda qadafin, maka orang tersebut hendaklah mencabut tuduhan tadi dari orang yang dituduh. Jadi kalau orang itu pernah menuduh orang lain zina atau pernah menuduh orang lain yang enggak, maka segeralah mencabut tuduhan tersebut. Supaya apa? Supaya taubatnya itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau kalau tidak, autolaba, atau meminta siapa itu orang afwahu, kepada pengampunan syahibi. Atau kalau tidak, orang itu harus meminta maaf dari perbuatannya kepada orang yang difitnah, atau meminta maaf kepada orang yang dituduh berzina. Wa in kanat, dan jika ada apa itu dosa waibatan, ini merasani orang lain, istahalla, maka meminta halal siapa itu orang kepada itu sahibiha minha, dari itu maksiat. Dan kalau dosa tersebut merupakan umpatan, merupakan merasani orang lain atau celaan mencela orang lain, maka hendaklah meminta maaf kepadanya. Karena kalau tidak meminta maaf kepada orang yang difitnah atau orang yang dirasani, maka taubatnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yajibu, dan wajib, ayyatubah, apa harus bertaubat siapa itu hamba, min jama'i dzunubi, dari semua dosa-dosa. Dan wajib seorang hamba itu bertaubat dari berbagai dosa, baik dosa itu dosa besar, baik dosa itu dosa kecil, segera bertaubat. Terus bagaimana kalau ada orang itu hanya bertaubat dari sebagian dosa saja? Fa'in tabah, apabila, maka jika bertaubat siapa itu hamba min ba'diha, dari sebagian maksiat, sohat, maka asah taubatuhu, apa itu taubatnya orang. Kalau ada orang bertaubat dari sebagian maksiat saja, maka taubatnya itu sudah sah inda ahlil haqqi, menurut pendapat ulama ahlil haq, min dzalikal dzambi, dari itu dosa. Kalau orang misalnya hanya bertaubat dari perbuatan zina atau perbuatan merasani orang lainnya tidak ditaubati, maka yang ditaubat itu sudah sah, yang lain masih tersisa. Wa bagiya, dan tetap alaihi, kepada itu abdun al-baqi, apa itu sisanya dosa. Akan tetapi dosa-dosa maksiat yang belum ditaubati itu masih berada, itu masih ada. Waqad tadhaharat, dan kadang-kadang jelas dalailul kitabi, dan sungguh jelas dalailul kitabi, apa itu beberapa dalil-dalil Quran, wasunnati, dan dalil-dalil sunnah, wa ijma'il ummati, dan dalil-dalil ijma' ulama, ala wujubit taubati, terhadap wajibnya taubat. Bahkan hal tersebut telah disebut di dalam
Al-Quran, telah disebut di hadis-hadis Nabi, telah disebut di ijma ulama. Dan pada akhirnya kalau kita sudah bertobat, sebesar apa dosa kita itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga pada akhirnya walaupun banyak dosa akan mendapat rahmat dan akan mendapat pengampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya segera bertaubat. Terus selanjutnya wa'an Abi Hamzah, dan diceritakan dari Abi Hamzah. Siapa itu Abi Hamzah? Anasin, merupakan Sidina Anas ibni Malikin, putra dari Malik Al-Ansori, dari golongan sahabat Ansor. Siapa itu Imam Hamzah? Khatimi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, merupakan pelayan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhu. Semoga Allah meridhai Abu Hamzah. Nabi bersabda, "Lallahu, sungguh utawi Allah, afrahu, ini lebih bahagia, bitaubati abdi, kepada taubatnya hambanya Allah, min ahadikum, dari salah satu kalian, sakotoh, yang terjatuh, siapa itu ahadukum, ala ba'irihi, terhadap untanya ahadikum, waqad adollah, dan kadang-kadang hilang, dan sungguh hilang, apa itu waqad adollah, dan sungguh menghilangkan siapa itu ahadukum, hu, kepada ba'irun, fi ardi falatin, di arah bumi yang luas. Muttafaqun alaih. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sangat gembira kepada taubatnya seorang hamba ketimbang daripada gembiranya salah satu kalian yang jatuh dari untanya, setelah jatuh dari untanya sehingga untanya itu hilang menyasar ke arah bumi yang luas. Kemudian si unta tersebut ditemukan, maka Allah itu lebih bahagia daripada orang yang jatuh dari unta, daripada bahagianya orang yang jatuh dari unta terus kehilangan untanya kemudian ketemu, maka Allah lebih bahagia daripada itu semua. Hadis ini adalah muttafaqun alaih yang tertulis di hadis Imam Bukhari dan juga tertulis di hadis Imam Muslim. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat At-Tahrim ayat yang ke-8, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Ya ayyuhalladzina, wahai orang-orang amanu, yang beriman, siapa itu alladzina, tubu, bertobatlah kalian, ilallahi, kepada Allah, taubatan, dengan sungguh-sungguh bertobat, nasuhan, yang murni. Jadi kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, segeralah bertobat kepada Allah dengan benar-benar bertaubat, jangan sampai diulangi lagi. Terus dilanjutkan dengan surah Al-Maidah ayat yang 39. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, faman tabah min ba'di dzulmihi wa aslaha fa innallaha yatubu alaihi innallaha ghafurur rahim. Faman, maka utawi orang, tabah, yang bertobat, siapa itu orang, min ba'di dzulmihi, setelah melakukan kedolimannya orang, wa aslaha, dan memperbaiki siapa itu orang, fa innallaha, maka sesungguhnya Allah, yatubu, innallah, dan sesungguhnya Allah, ghafurun, ini adat yang maha pengampun, rahimun, yang penyayang. Jadi orang yang bertaubat setelah melakukan perbuatan dosa sebesar apapun dosa Anda, wa aslah, dan memperbaiki dirinya, fa innallaha yatubu alaihi, maka tobatnya orang itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Karena Allah itu adalah zat yang maha pengampun dan juga maha penyayang. Sebesar apapun dosa itu, kalau benar bertobat,
maka akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu saja dari saya, semoga bermanfaat, dan apabila ada makna-makna atau pemahaman yang kurang jelas, yang kurang pas, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan apabila konten ini sangat bermanfaat, silahkan di like, comment, share, and subscribe, dan dibagikan kepada teman yang lain supaya dapat manfaatnya juga. Dan tunggu saja episode selanjutnya. Doa terbaik dari saya, semoga teman-teman semua sehat selalu, panjang umur, dan dilimpah ruahkan milik rezekinya, dan selamat berbahagia bersama keluarga. Wabillahi wa taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.